kita ini anggota tubuh ini punya hak semua gitu loh. Bahkan istri kita punya hak, anak kita punya hak, mata kita punya hak, telinga kita punya hak, hati kita punya hak. Haknya mata apa? Hah? Melihat yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Suka ngelihat tetangga yang ngeselin nggak? Sering ngelihat ngeselin gitu. Ya sesekali mata ini ngelihat yang menyenangkan lah. Mungkin lari ke gunung atau ke laut atau ke mana? Hutan. Ke hutan. Ya boleh juga gitu. Terus hati kalau ngelihat status temen gimana? Status teman hati senang apa emosi? Ada iri-iri sih. Ada iri-irinya. Iri dikit, ya. Mulai ambil satu waktu, tinggalkan dulu handphonenya, tinggalkan dulu media sosialnya, mulai melihat bagaimana gunung yang indah itu, laut yang luar biasa cantik itu, hutan yang menjadi paku daripada bumi ini. Lalu di sana ada zikir. Nah itu yang paling penting. Subhanallah, Masya Allah, begitu indah ciptaanmu. Sebab kalau kita ngelihat ciptaan Allah yang lain, kayak tadi tuh tetangga kok ngeselin gitu, kok nyebelin, kok lihat produk yang dibawa tetangga di foto, kok bikin hati jadi panas, jadi julid. Ini ada yang gak beres nih sama tubuh kita nih, sama hati kita nih, sama pikiran kita nih, macam-macam. Orang menterapi diri karena terlalu banyak ketemu orang, macam-macam kan. Ada yang emosinya positif, ada yang emosinya negatif, sehingga perlu Kok negatifnya ke sini, positif ke Anur? Ada yang mau positif, ada yang negatif. Kan kalau positif bagus perempuan. Oke. Kalau laki-laki negatif. Ya memang negatif mulu. Betul. Pikirannya. Iya. Jadi kadang-kadang emosi positif juga berlebihan, jadi lupa nanti. Lupa sama anak, lupa sama istri. Jadi workaholic apa? Workaholic. Iya. Apa itu? Terlalu gila kerja. Gila kerja. Positif cari duit, positif cari nafkah, positif bisnisnya bagus. Tapi terlalu positif dalam bekerja, dia juga bisa melupakan tuh anaknya, istrinya, di waktu libur terus hampir nggak ada waktu buat keluarganya. Itu juga perlu proses wisata hati tuh, perlu proses wisata pikiran. Healing itu kan nanti apa? Pengobatan ya udah ya. Iya. Satu terapi pengobatan buat jiwa, buat diri, sehingga jangan terlalu berlebihan. Walaupun itu sifatnya ibadah saja, jangan berlebihan. Apalagi dalam kehidupan selalu melihat sesuatu yang dipandang negatif. Yang positif aja perlu healing, apalagi yang selalu melihat sudut pandang dengan pandangan negatif. Jadi supaya tidak melupakan kewajiban kita sebagai muslim, ini kalau lagi healing ngapain nih yang baik nih Ustadz? Ya, pada saat kita melihat apa yang dilihat tentang keagungan, keindahan, kecantikan ya yang Allah sajikan di dunia ini, maka nggak ada kalimat kecuali subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Makanya tidak ada yang tidak bisa melapangkan hati kecuali itu zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah itu obat sudah. Masya Allah. Kita ngelihat orang yang punya uang aja banyak di media sosial kita. Apa kalimat yang diajarkan Nabi? Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada cerita, itu semua karunia Allah, itu semua pemberian Allah. Kalau nggak ada karunia Allah, kalau nggak ada kekuasaan Allah, mata kita sama, hidung kita sama, telinga kita sama, tinggal di tempat yang sama, tapi kok dia bisa lebih hebat ya dalam pandangan kita? Kok dia bisa lebih punya banyak materi ya dibandingkan kita? Oh, itu semua adalah karunia Allah, keagungan Allah. Maka pujilah Allah yang telah mengkaruniakan itu. Artinya orang main ke kuburan aja bisa healing, jangankan ke tempat yang bagus sudah. Ke kuburan. Ke kuburan tuh wisata paling top. Healing apaan ke kuburan? Pada saat kita ke kuburan, ya Allah, ini yang kemarin cerewet banget, ini yang kemarin bawel bener, ini yang kemarin sombong bener, bahkan ini yang kemarin baik betul. Pada akhirnya dia sampai ke tempat yang tidak bisa lagi dilakukan oleh
dirinya saat saya sekarang masih di dunia. Dan besok kita bakal seperti itu tuh. Terus bagaimana kalau mati pas bawel? Pas lagi cerewet, oh jantungan. Pas lagi ngatain orang, oh jantungan. Gimana coba? Nah, maka begitu ngelihat kuburan, kita ziarah ke makam, ya Allah, apa yang mau disombongin? Jadi tulang juga, terpisah juga dengan apa yang hari ini kita miliki. Main lagi ke rumah sakit, itu ke tempat healing yang bagus tuh, ke rumah sakit. Lihat tuh bagaimana orang-orang yang lagi dioperasi. Orang-orang yang mungkin maaf dibedah atau mungkin ada tangan yang harus diamputasi, kaki diamputasi atau isi kepala yang di situ kita akan melihat betapa lemahnya kita. Kok sampai lupa kepada yang maha kuat. Akhirnya pulang dari rumah sakit, alhamdulillah ikut sakit.